Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas untuk teman-teman para petani. Kita akan memberikan edukasi lah mengenai penyakit ataupun proteksi tanaman pada tanaman cabai yang mana untuk saat ini teman-teman kendala utama untuk petani cabai yaitu lalat buah, kemudian antraknosa, dan juga yang terakhir itu ada yang namanya layu fusarium. Akan tetapi kita untuk kali ini akan membahas mengenai antraknosa ataupun patek pada tanaman cabai yang mana patek tersebut eh, disebabkan oleh jamur Coledoxyrium, teman-teman. Jadi apa sih yang sering diserang oleh jamur Coledoxyrium tadi? Yang pertama itu yang paling ganas itu untuk tanaman cabai, kemudian pada tanaman tomat ataupun tanaman yang lainnya yang memang biasanya kondisi pate ini akan menyerang pada tanaman ketika musimnya itu musim penghujan ataupun cuaca yang lembab seperti sekarang, teman-teman. Akan tetapi ada beberapa yang perlu kita perhatikan dalam melibatkan ataupun untuk mengantisipasi penyebaran jamur tersebut ataupun jamur Coledoxyrium tersebut. Ada beberapa hal yang memang perlu kita kaji mengenai jamur Coledoxyrium tersebut. Oke, yang pertama untuk pengendaliannya, teman-teman. Kita langsung saja ya biar tidak terlalu lama untuk basa-basi. Kita itu cari ataupun memberikan bukti bahwasanya di lapangan itu ada beberapa memang bahan aktif yang mampu untuk mencegah ataupun membasmi pada jamur Coledoxyrium tadi, teman-teman. Oke, di sini ada eh, 4 rekomendasi dari saya pribadi ya, dan ini pun sudah terbukti di lapangan, dan itu pun harus kita campurkan. Kalau semisal tanaman sudah parah, itu wajib kita campurkan, teman-teman. Akan tetapi ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam cara mencampur untuk fungisida tersebut. Yang pertama itu ada Amistar Top. Jadi Amistar Top di sini, teman-teman, dengan kandungan di sini azoxystrobin sama diviconazole, yang mana keduanya ini sudah merupakan golongan triazol yang juga dapat menghambat pertumbuhan sporanya pada jamur tersebut, teman-teman. Oke, untuk Amistartol sendiri itu kita menggunakan 1 mili per liter ataupun bisa kita lebihkan menggunakan 22 mili, atau dalam tangki 16 liter sampai 20 itu kita menggunakan 25 mili, teman-teman. Itu untuk Amistar Top-nya. Kemudian yang kedua menggunakan antrakol. Antrakol, teman-teman, yang mana antrakol ini sudah dikenal di beberapa golongan petani. Seluruh petani itu pasti tahu dengan yang namanya fungisida antrakol, teman-teman. Kenapa kita harus menggunakan antrakol? Karena pada antrakol ini ada zincnya, teman-teman. Ada sebagian zinc itu digunakan pada musim kemarau biar ini itu. Oke. Ada juga yang merekomendasikan untuk musim penghujan seperti sekarang, teman-teman. Akan tetapi begini, teman-teman. Zinc itu sebetulnya itu memang sangat bagus untuk tanaman. Tidak hanya untuk tanamannya, teman-teman. Unsur hara zinc itu juga berpengaruh terhadap tanahnya juga, yang mana untuk musim penghujan untuk saat ini biasanya itu untuk memperbaiki tanah juga dari asam-asaman, itu zinc, teman-teman. Akan tetapi kalau kita gunakan pada musim kemarau dengan dosis yang uh, bisa disebut dengan dosis tinggi, ini akan berpengaruh, teman-teman, karena memang zinc itu bisa menghancurkan ataupun merusak pada sel klorofil daun, yang mana zinc ini kalau kena panas itu akan merusak pada klorofil daunnya nanti, teman-teman. Kita gunakan antrakol dengan dosis 2 sendok per tangki, teman-teman. Atau 1 sendoknya itu bisa kita sebutkan dengan 6 sampai 8 gram ya, teman-teman. Kita menggunakan 2 sendok, yaitu kurang lebih 15 sampai 16 gram dalam 2 sendoknya, teman-teman. Terus kemudian, teman-teman, kita menggunakan bahan aktif klorotalonil, yang mana klorotalonil ini sangat berperan aktif dalam mengendalikan
jamur-jamuran, baik itu jamur dari akar, kemudian batang, kemudian ranting, ada juga yang berpengaruh pada antraknosa tersebut teman-teman. Tetapi di sini teman-teman akan lebih mampu keseluruhan, baik itu amesartop, kemudian antrakol, kemudian klorotalonil. Ini lebih baiknya teman-teman itu dicampur dengan kalsium. Karena kenapa? Pada dasarnya semua fungisida itu memang diwajibkan dicampur dengan yang namanya unsur hara kalsium. Karena kenapa teman-teman? Kalsium itu kan sebagai pelindung sel ataupun penebal dinding sel, yang mana nantinya ketika keseluruhan ini dicampur teman-teman, itu akan lebih cepat untuk nyerap ke dalam tanaman teman-teman. Karena kenapa? Si kalsium itu dapat berperan aktif untuk membawa fungisidanya cepat masuk ke dalam sel-sel tanaman ataupun terhadap dinding sel tanaman, sehingga dia itu lebih cepat untuk nempelnya teman-teman. Akan tetapi perlu kita perhatikan, kalsium itu tidak ada apa-apanya kalau kalsium itu tidak dicampurkan dengan asam amino, karena pada sifatnya kalsium itu akan mudah terlarut ataupun terbawa oleh unsur hara lain teman-teman. Bagaimana caranya agar kalsium itu tidak mudah terbawa ataupun terlarutkan oleh unsur hara lain? Dia itu harus ada campuran dengan asam amino. Karena kenapa? Dia itu ketika dicampur dengan asam amino teman-teman, dia itu akan mengeluarkan semacam duri, sehingga dia itu buat perlindungan ataupun mencengkram pada dinding sel akan lebih kuat teman-teman. Ibaratkan kita itu menggunakan kalsium dengan asam amino, layaknya dia itu seperti cakar burung garuda, dia itu lebih kuat teman-teman. Sehingga nantinya ketika kalsium dengan asam amino itu dicampur akan menjadi kalsium kilen, yang mana kalsium tersebut akan mudah diserap oleh tanaman teman-teman. Nah, apa yang direkomendasikan kalsium yang bagus untuk pencampuran pada pestisida ataupun untuk fungisida teman-teman? Ini ada high gross teman-teman, high gross yang mana kandungannya ini kalsium murni 90% kurang lebih teman-teman. Dan itu pun larut di dalam air 100% teman-teman. Oke teman-teman, untuk dosis Besconil di sini ataupun klorotalonil kita menggunakan 2 gram per liter air teman-teman. Jadi kita gunakan 2 gram per liter. Nah, ataupun kita menggunakan 2 sendok lah. Kita gunakan 2 sendok lah, ataupun bisa lebih, tidak apa-apa teman-teman. Dan juga kalsiumnya kita menggunakan 1-2 sendok untuk tangki 16-20 liter teman-teman. Karena kenapa kita menggunakan kalsium? Biar fungisidanya itu lebih kuat teman-teman. Oke, seperti itu teman-teman. Nah, beda lagi dengan semisal ada permasalahan kayak cabai, terus buahnya putih-putih, itu saya rekomendasikan itu menggunakan Nativo teman-teman. Karena pada dasarnya Nativo itu memang fungisida yang berperan aktif dalam berbagai macam bidang hama dan penyakit teman-teman. Habis itu ketika tanaman kita itu sudah mulai ada perubahan lah, untuk perbaikan lebih baik dari sebelumnya, cacar, antraknos ataupun yang lain itu sudah mengurangi teman-teman, jangan sampai kita itu lupa akan nutrisinya. Jadi nutrisinya itu akan dimasukkan kembali teman-teman, biar tanaman itu tetap stabil, terjaga dari beberapa unsur hara yang memang di dalam pupuk itu tidak ada kandungan unsur hara tersebut teman-teman. Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sebesar-besarnya salam sahabat petani Indonesia.